Enggak, seres ada, di rumah ada, seres, choco chip masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat sore. Kembali lagi sama aku Yulia. Oke teman-teman, seperti biasa nih aku mau nge-share lagi aktivitas aku. Tapi ini di sore hari aku sama harapan mau belanja dulu ya. Ini aku mau beli bahan-bahan buat bikin puding ya teman-teman. Nah, dan ini tuh tempat aku kalau misalkan beli bahan-bahan kue atau bahan-bahan minuman kayak gitu ya buat jualan. Jadi aku tuh suka beli di sini karena di sini tuh udah komplit banget, udah gitu harganya juga ringan. Nah, dan ini aku kesini cuman mau beli agar-agar aja buat puding sama susu. Dan untuk topping-topping yang lainnya masih ada di rumah. Jadi hari ini aku nggak beli. Nah, karena besok itu ulang tahunnya Rapan, jadi aku tuh nanya sama Rapan mau dibikinin apa, terus dia tuh minta dibikinin puding ya teman-teman. Jadi ya udah, nanti malam aku bakalan bikin puding. Nah, dan ini malam-malam karena suami itu lapar, jadi aku mau ke warung dulu buat beli cabai karena di rumah tuh udah kehabisan cabai ya. Terus aku juga lapar sih karena aku nggak masak ya, nggak masak sore. Jadi ya udah nih, kita mau bikin sambal dadakan aja. Kebetulan suami itu habis nggak tahu dari mana gitu ya teman-teman. Nah, dan ini bawa pete Cina atau malanding ya. Kalau di tempat aku ini namanya malanding. Dan lalapan ini tuh enak banget kalau dibikin rujak. Kalau dicoel gitu juga masih enak ya teman-teman, tapi biasanya dibikin rujak lebih enak karena bumbunya tuh lebih komplit. Nah, oke teman-teman, di sini aku mau lanjut aja bikin rujak atau sambal malandingnya nih. Untuk malandingnya mau aku potong-potongin dulu karena di sini tuh banyak juga sih yang punya pohon malanding kayak gini tapi nggak keurus gitu, kayak di pinggir-pinggiran rumahnya ya teman-teman, kayak kebun gitu. Dan orang-orang sini asli itu nggak suka malanding atau pete Cina ya teman-teman. Paling ada yang makan itu ya kayak perantau, orang Sunda atau orang Jawa gitu ya teman-teman. Nah, karena aku juga orang Sunda, jadi aku ya emang suka banget karena di rumah juga hampir tiap hari ya kalau di kampung tuh bikin rujak malanding kayak gitu. Oke teman-teman, nah dan ini dia untuk belanjaan yang barusan aku beli. Jadi aku tuh beli tempe sama bumbu marinasi, ada cabai juga. Nah, dan di sini aku mau goreng dulu tempenya. Terus ini mau aku pakai bumbu marinasi gitu ya teman-teman, karena Rapan tuh emang suka bumbu marinasi kayak gini. Ya pokoknya simple-simple aja sih masakannya. Terus aku juga nggak masak yang lain-lain. Ini Rapan biasanya digadoin gitu ya teman-teman untuk tempenya. Nah, jadi ini untuk tempenya cukup digoreng aja. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya malam ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung dan juga mensupport channel aku sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus semakin berkembang dan teman-teman gak bosan untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman semua, sekarang aku mau lanjut aja buat goreng tempenya. Nanti air marinasinya mau aku siramin juga kalau misalkan tempenya udah setengah matang ya teman-teman, karena Rapan emang suka banget sama bumbunya, jadi kayak bumbu serundeng gitu. Dan ini untuk tempenya udah matang, lanjut aku mau goreng ikan asin dulu. Ini masih ada sisa ikan asin yang dikasih sama tetangga ya teman-teman. Ini cepet habis ya karena emang suami itu doyan sama ikan asin, kalau aku sih nggak terlalu ya. Oke, ini untuk ikan asinnya aku goreng semuanya karena ini juga tinggal sedikit. Biasanya mager banget ya kalau disisa-sisain gitu karena minyaknya nggak bakalan kepake lagi kalau bekas ikan asin gitu kan, jadinya hitam ya teman-teman. Nah, dan ini dia untuk ikan asin sama tempe gorengnya udah mateng. Aku taruh di piring aja dua-duanya teman-teman, barengan kayak gini karena ini juga mau langsung kita makan. Habis ini aku mau lanjut aja bikin sambal pete cinanya. Nah, dan ini Rapan udah nggak sabar pengen makan tempe gorengnya. Oke, nah dan ini juga aku barusan beli cabai. Ini lagi murah ya teman-teman. Jadi aku beli satu kantong itu harganya 5.000 dan itu isinya lumayan agak banyak sih. Dan untuk bawang putih masih sama ya, untuk harganya nggak
naik nggak turun. Terus di sini aku mau nyiapin dulu bumbu sambal ininya ya, sambal pete cinanya. Nah, dan di sini seperti biasa kalau misalkan aku bikin pencok kacang ya teman-teman. Nggak lupa juga ini untuk terasinya kita bakar dulu ya. Pokoknya sambal malanding atau sambal kacang tanpa terasi itu kayaknya kurang mantep ya teman-teman. Jadi untuk terasinya nggak boleh di skip. Padahal aku tuh nggak terlalu suka terasi ya. Kalau bikin sambal terasi itu aku emang nggak terlalu suka. Paling makan juga sedikit-sedikit, rasanya tuh kayak nggak nikmat aja gitu ya teman-teman. Tapi kalau dirujak atau misalkan buat bumbu-bumbu sambal kayak gini, aku malahan suka ya kalau misalkan nggak pakai terasi tuh kayaknya nggak enak aja gitu. Tapi temennya yaitu pakai terasi, bawang putih sama kencur, itu disatuin tuh rasanya wangi gitu ya teman-teman kalau menurut aku. Tapi kalau cuma terasinya doang itu kayak bau gitu ya. Tapi kalau disatuin sama kencur dan bawang putih itu wanginya beda ya teman-teman. Oke, nah dan ini dia untuk sambalnya. Ini aku kasih terasi, kencur, bawang putih, cabe, terus aku juga kasih gula merah sama asem ya teman-teman. Tapi buat kalian yang nggak suka manis, ini boleh kok di skip untuk gulanya, tapi rasanya mungkin agak-agak hambar gitu ya kalau menurut aku. Nah, aku tuh lebih suka kalau sambal-sambal kacang atau pete cina tuh rasanya tuh pedas, asem sama manis gitu ya teman-teman. Makanya di sini untuk gulanya biasanya lumayan agak banyakan ya, tapi nggak banyak-banyak banget juga. Kalau terlalu manis juga nggak enak ya teman-teman. Yang penting ada rasa manisnya deh kalau aku, tapi manisnya ya secukupnya ya. Oke, nah dan di sini untuk sambalnya udah jadi. Lanjut aja nih untuk pete cinanya kita masukin. Tapi kalau bikin sambal pete cina dicobek tuh kayak gini ya teman-teman, jadinya tuh nggak lembut, cuman merata sama bumbu aja. Tapi kalau ditumbuhkan itu kan enak ya, jadi lembut semua. Nah, ini dia untuk sambal pete cinanya udah jadi. Sekarang aku mau lanjut makan dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.